Sambil menunggu waktu, peserta sudah mulai banyak yang hadir. Sekitar ada 16 partisipan. Siap-siap Bu Selvi? Ya Bu. Sambil tes suara. Iya. Udah mulai banyak pesertanya. Iya. Sambil nunggu. Siap Bapak Ibu? Siap. Halo. Tes. Iya Pak. Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kuliah mengkooperatif ya Pak Ibu ya, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 yang mengambil tema best practice menyusun waktu yang efektif ya, yang akan disampaikan Ibu Selviana dari Bina Insani University dan moderator Ibu Dwi Marisa dari STEMIK DCC Kota Bumi. Monggo karena waktunya sudah masuk, silakan Bu Dwi Marisa untuk dipandu acara kuliah umum kita pada pagi hari ini. Mangga, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, sepertinya ini banyak. Semoga kita dalam kondisi sehat. Kita sekarang dalam kondisi pandemik ya Bu, semoga semua dalam kondisi sehat baik kita dan keluarga di rumah. Baiklah, selamat datang untuk Ibu Elvi ya, Selviana. Nah, hari ini kita akan melakukan kuliah umum, di mana kuliah ini akan disampaikan oleh Bu Selviana. Di sini beliau akan memaparkan ya Bu ya, beberapa basic persis tentang menyusun perencanaan waktu efektif. Kita susunan acara dulu ya Bu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Yang ketiga adalah materi dari Bu Selvi, dan yang keempat adalah mungkin sesi tanya jawab ya Bu. Yang kelima adalah penutup. Marilah untuk mempersingkat acara ini, kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu yang share ya? Apa gimana? Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada adminnya Bu, hanya Indonesia. Ada adminnya ya? Ya. Sepertinya belum ya? Oh, udah. Baiklah, ya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih. Barusan kita tadi telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian adalah menyanyikan Mars Kooperatif Indonesia ya Bu. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia
Sekian dan terima kasih. Baiklah, barusan tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Kopertip. Untuk rekan-rekan dan bapak-bapak ibu sekalian, sebelum pemateri menyampaikan materinya, di sini saya akan menyampaikan kurikulum vitae untuk Bu Selviana sendiri ya Bu. Bu Selviana adalah dosen di program studi sekretari Universitas Bina Insani. Beliau ini pengalamannya banyak sekali sepertinya ya Bu. Pengalaman di bidang manajemen waktu diperoleh ketika menjadi sekretaris di sebuah perusahaan ekspor impor Korea, PT Surya Citra Televisi dan perusahaan joint venture Indonesia Jepang. Pengalaman dari Ibu Selviana adalah seorang dosen program studi sekretari dari 2008 sampai sekarang ya Bu. Mata kuliah yang diampu adalah manajemen waktu, komunikasi antar pribadi, komunikasi bisnis, manajemen lintas budaya, etika profesi, dan korespondensi bahasa Indonesia. Pendidikan di sini pendidikan di Universitas Profesor Dr. Hamka 2011 sampai 2013 untuk manajemen bisnis ya Bu. Universitas Borobudur dari tahun 99 sampai 2001 untuk ekonomi manajemen, dan dari tahun 92 sampai 2005 Ibu di Akademi Sekretari Tarakanita. Jadi memang spesialis sekretaris ya Bu sepertinya. Oke, sepertinya kita sangat sumber yang tepat nih, manajemen waktu, sepertinya hubungannya dengan time ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Jadi di sini rekan-rekan mahasiswa serta bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan belajar bersama dan kita akan menerima kuliah umum dari Bu Selviana tentang waktu, lebih kelasnya untuk manajemen waktu. Monggo Bu Selviana, waktunya saya persilahkan. Baik Ibu Dewi Marisa, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar pagi ini. Kemudian selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, dan tak lupa saya mau menyapa dengan hormat Bapak Ibu Budianto yang sudah menyusun jadwal, kemudian mengarahkan kami dosen-dosen untuk bisa menyampaikan sharing ilmu yang kita miliki kepada rekan-rekan semua. Baiklah, tanpa memperpanjang ucapan atau pembukaan dari saya akan mulai untuk menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai perencanaan waktu. Jadi judul yang akan saya sampaikan di sini adalah best practice ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua, bagaimana menyusun perencanaan waktu yang efektif. Nah, di sini saya sampaikan dulu sedikit bahwa apa sih yang dimaksud dengan waktu. Waktu itu adalah benda bukan, abstrakkah dia, atau kita hanya bisa merasakan saja gitu ya. Jadi ternyata waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah ya, yang Maha Kuasa, yang berada di luar kendali manusia. Kenapa dia di luar kendali kita? Karena kita tidak bisa mengendalikan waktu. Kita tidak bisa menyetop waktu sesuka hati kita. Jadi waktu itu bergulir secara alamiah, begitu ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Penciptanya. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa menggenggam waktu, kita tidak bisa mengendalikan waktu, maka kita sebagai manusia hanya bisa mengendalikan aktivitas yang akan kita perbuat dalam perjalanan waktu yang kita lalui. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, kita tahu misalnya umur manusia di muka bumi ini rata-rata gitu ya, rata-rata adalah berkisaran 60-70 gitu. Nah, ketika kita mencapai atau melalui perjalanan waktu itu menuju usia sebanyak itu, tentunya kita ingin aktivitas yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu adalah sesuatu hal yang positif. Tapi
berdasarkan hasil penelitian, ternyata manusia itu sebagian besar waktunya itu digunakan untuk tidur, untuk bermain gitu ya, untuk bersenang-senang. Nah, terpikirkah oleh kita bahwa perjalanan kita di muka bumi ini adalah sementara, dan terpikirkah oleh kita bahwa kita harus memanfaatkan waktu seoptimal dan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan? Nah, harusnya terpikir. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak sia-sia. Waktu itu kalau menurut saya adalah sumber daya yang unik. Mengapa unik? Karena waktu tidak bisa digantikan. Hari ini misal kita menyesal, aduh kenapa ya kemarin saya tidak mengerjakan itu. Tapi kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu yang lebih baik di masa kini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena kita tidak mungkin mundur lagi ke masa yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin kita sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan waktu monokronik atau polikronik ya Bapak Ibu ya. Selintas mungkin kita pernah mendengar. Nah, orang-orang yang cenderung memiliki gaya monokronik ini adalah orang-orang yang memang hidupnya itu terjadwal. Mereka selalu mengerjakan sesuatu berdasarkan ketepatan waktu. Jadi mereka cenderung untuk memulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan dengan tepat waktu dan terorganisir. Itu adalah orang-orang yang monokronik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki gaya polikronik? Biasanya orang yang memiliki gaya polikronik itu mereka adalah orang-orang yang bisa mengerjakan lebih dari 2 pekerjaan dan waktu yang bersamaan. Dan mereka biasanya cenderung untuk bisa merubah rencana. Sehingga mereka biasanya senang sekali untuk melakukan menjalin hubungan jangka panjang dibandingkan dengan menjalankan tugas mereka untuk tepat waktu. Jadi ada beda ya. Orang-orang monokronik adalah orang-orang yang tepat waktu, mereka bekerja berdasarkan jadwal, berdasarkan schedule. Sementara orang-orang yang polikronik adalah orang-orang yang bisa merubah waktu, bisa merubah jadwal sesuka hati mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita lihat di sini, ada 3 kategori waktu. Ya. Yang pertama adalah waktu yang disebut dengan waktu prime time. Kalau misalnya TV gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, apa sih waktu prime time? Oh, waktu prime time itu berkisar kalau malam itu jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Pada saat itu orang sedang produktifnya nonton TV. Ya, maka dipasanglah, disetellah sinetron-sinetron yang membuat pemirsa betah untuk berdiri di depan TV, untuk duduk di depan TV. Tetapi kalau kita bicara prime time dalam hal pekerjaan, ya bagaimana supaya produktif, maka yang dimaksud dengan waktu prime time itulah waktu yang penting, waktu di mana manusia itu bisa bekerja secara maksimal. Waktu-waktu produktif di mana seseorang itu berada dalam posisi puncak. Jadi mereka fresh, kemudian mereka punya energi yang luar biasa pada saat itu, ya, dan siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting. Kalau untuk seorang pelajar atau mahasiswa, waktu prime time mereka adalah waktu di mana mereka siap untuk menerima materi-materi pembelajaran. Kalau untuk seorang pekerja atau karyawan, waktu prime time adalah waktu di mana mereka
mereka siap dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas, yang tingkat kesulitannya tinggi. Itu yang disebut dengan waktu prime time. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan waktu secondary time. Jadi waktu yang dimiliki oleh seseorang antara prime time dan tertiary time. Nah, itu di mana? Nah, kita lihat dulu tertiary time-nya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tertiary time? Itulah waktu yang digunakan untuk mengisi ulang waktu seseorang. Jadi tertiary time itu ketika mereka lelah mengerjakan sesuatu, maka dia pakaikan waktu ini untuk mendengarkan lagu, untuk bercanda dengan rekan kerjanya, berbicara dengan teman-temannya di kampus misalnya. Nah, jadi kalau kita udah bisa lihat ini prime jam berapa, kita melihat diri kita. Prime time kita ini jam berapa? Tertiary time-nya jam berapa? Maka di tengah-tengah itu adalah secondary time. Jadi secondary time itu dia tidak terlalu menggebu-gebu gitu ya, energinya tidak terlalu optimal, namun juga tidak terlalu rendah gitu ya. Nah, 3 kategori waktu ini kita harus pelajari dan kita harus pahami. Kenapa? Karena untuk mengerjakan sesuatu yang butuh fokus, butuh energi, maka kita harus kerjakan pada saat prime time. Nah, sekarang kita lihat ini siklus energi normal. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, bahwa yang namanya siklus energi normal itu tentunya berbeda-beda setiap orang. Dan kita tidak bisa melihat bahwa orang itu sangat berbeda dengan kita atau aneh gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, ini adalah siklus ketika pukul 8 pagi ya. 8 pagi biasanya manusia beraktivitas. Mereka kuliah, kemudian yang bekerja maka mereka pergi ke kantor. Yang kemudian dia berdagang maka mereka pergi ke pasar mungkin dari sejak sebelum jam 8 pagi. Dan ini adalah siang hari dan ini adalah pukul 5 sore. Nah, kita lihat di sini ada orang-orang yang punya waktu prime time-nya di pukul 8 pagi. Ya, dia posisi puncak mereka ada di pukul 8 pagi. Tetapi kemudian ketika mereka menjelang siang gitu ya, menjelang siang mereka turun gitu ya. Kemudian makan siang, ada orang-orang yang makan siang dia bisa naik lagi tinggi ke atas, tetapi ada juga orang-orang yang setelah makan siang itu malah ngantuk. Setelah isoma itu malah ngantuk. Sehingga ini adalah waktu yang secondary kan? Ya, secondary. Bahkan ada juga yang siang itu turunnya ke bawah banget gitu ya. Jadi dia pakai tertiary time-nya untuk istirahat, untuk tidur misalnya. Kemudian naik lagi. Ada yang seperti itu. Dan sore hari saya minum dulu ya. Ketika sore hari mereka turun. Kita lagi lihat yang satu ini. Ini adalah siklus orang-orang yang memiliki waktu prime time malam hari. Ya, coba Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, siapa di sini yang punya siklus prime time-nya di malam hari? Coba tunjuk tangan. Prime time-nya kalau saya sih kira-kira sekitar jam 8, jam 9 tuh. Jam 8 lah. Kalau jam 10 kayaknya udah tidur deh kalau ibu-ibu. Ya Bu gitu ya. Atau malah kalau kita prime time-nya itu adalah di pagi hari ya Bu ya. Ya benar, pagi hari ya. Benar. Prime time-nya pagi hari. Tetapi ada orang yang prime time itu di malam hari. Ya, misalnya pengarang buku misalnya, atau pengedit film misalnya seperti itu. Jadi mereka bekerja setelah orang-orang lain itu selesai bekerja.
Pada saat orang lain bekerja, dia tidur. Dan orang yang punya siklus yang agak-agak berbeda dengan orang-orang yang kita ini ya patut juga kita hargai. Karena ini memang sudah ciptaan Allahnya memang begitu. Bahwa prime time-nya dia adalah di atas jam 10. Atau mungkin ada bisa yang tambah melek lagi setelah jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Begitu. Ya, akibatnya ya ketika kita bangun, kita seger, mereka masih tidur. Dan orang-orang yang seperti ini, maka dan orang-orang yang seperti ini harus menyadari dirinya sendiri. Kalau saya siklus prime time saya seperti ini, atau siklus prime time saya seperti ini, maka saya harus memilih pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa, supaya hasilnya, output yang dikeluarkan oleh seseorang itu adalah optimal. Atau misalnya sekolah, ya, untuk rekan-rekan mahasiswa yang prime-nya seperti ini, maka dia biasa-biasa saja atau dia memang memilih kuliahnya yang pagi hari sampai sore hari. Tapi kalau orang-orang yang prime time-nya seperti ini, mereka akan memilih kuliah malam hari. Karena mereka energi yang keluar di dalam dirinya secara optimal itu adalah di malam hari. Baik, setelah kita menyadari prime time kita itu berada di jam berapa, maka kita juga harus melakukan tes, ya, bukan tes, melakukan pengamatan atau pencermatan. Ketika kita membagi 3 tes waktu, ini ada yang namanya tes kepentingan, ada yang namanya tes kesesuaian, dan ada yang namanya tes efisiensi. Apa sih tes kepentingan itu? Ya. Nah, yang dimaksud dengan tes kepentingan ini, kita harus mencermati setiap aktivitas untuk memastikan tingkat kepentingannya. Ya, jadi kadang seseorang itu menganggap semua pekerjaan adalah penting. Sehingga akibatnya kita memiliki beban pekerjaan yang melebihi kapasitas kita. Padahal kalau kita cermati, kita bisa memilih aktivitas-aktivitas mana yang dianggap penting atau tidak penting, maka kita bisa mengurangi tugas kita, aktivitas kita, sehingga bagian ini akan diisi oleh elemen-elemen atau aktivitas-aktivitas yang memang penting. Yang memang penting. Ya. Jadi memang ini agak sulit karena kita merasa bahwa ini semuanya penting nih. Akhirnya bingung. Mana yang penting banget, mana yang penting aja atau yang penting biasa aja gitu. Akhirnya kita bingung. Tetapi dengan sejalannya waktu kita berlatihlah, kita bisa berlatih, kita bisa memilih mana kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar penting. Nah, setelah kita bisa memilah mana aktivitas-aktivitas yang penting, maka kita lakukan tes kesesuaian. Tes kesesuaian ini tujuannya apa? Untuk menentukan siapa yang bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Artinya, jika di sini kita sudah memilih, ada 10 pekerjaan misal. Ada 10 pekerjaan. Ternyata setelah kita cermati, yang penting itu cuma 5. Lalu yang 5 lagi gimana? Gitu kan? Yang 5 lagi gimana? Kita mau kerjakan semua 10-10-nya? Atau kita hanya mengerjakan yang penting-penting saja. Karena waktu itu 1 hari kita bekerja hanya 8 jam. Kalau melembur misalnya, tambah lagi misalnya 8 tambah 4 jam, 12 jam. Setelah itu seperti kata Bu Dwi Marisa, untuk ibu-ibu mah jam 9 kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Lemburannya udah nggak bisa lebih dari jam 9. Nah, oleh karena itu
kita tentukan siapa yang bisa kita delegasikan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting, kita usahakan untuk delegasikan kepada orang lain. Ya, kira-kira nih, oh ada nih orang yang bisa mengerjakan pekerjaan kita. Ya udah, kita minta tolong orang tersebut. Dan kegiatan ini bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari rekan-rekan semua. Jadi apa-apa yang kira-kira mudah ya bisa orang lain kerjakan, kita dengan senang hati harusnya bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tetapi kadang seseorang itu gimana bahasanya, pekerjaan itu dia simpan sendiri. Kadang seperti itu. Dia simpan sendiri, jadi seolah-olah ketika terlihat orang, si A itu sibuk banget ya, pekerjaannya banyak sekali ya. Padahal kalau kita lihat, kita tinjau dari efisiensi aktivitas waktu, orang yang banyak pekerjaan belum tentu efektif, belum tentu efisien. Nah, oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan, kita delegasikan kepada orang lain. Kita juga sharing knowledge kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang itu menjadi lebih pintar. Dan akibatnya apa? Kalau orang itu pintar, maka pekerjaan-pekerjaan kita yang banyak itu akan berkurang. Sehingga kita bisa fokus kepada hal-hal lain yang lebih penting. Begitu. Nah, setelah kita delegasikan pekerjaan-pekerjaan kita kepada orang lain, maka kita lakukan tes efisiensi. Ada nggak cara yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita berpikir, kita sudah punya pekerjaan yang penting, sudah ada yang prioritas kita pilih, kita delegasikan kepada orang lain. Ada lagi yang harus kita pikirkan, pakai apa ya supaya pekerjaan yang penting dan kita delegasikan itu bisa selesai dengan cepat, bisa selesai dengan baik. Kita pikir lagi, teknologi apa ya? Misalnya, pakai prosedur apa ya? Pakai cara apa ya untuk aktivitas yang berulang-ulang? Ya, kalau misalnya kita mengerjakan tugas biasanya 5 jam, maka kita berpikir pasti ada cara yang lebih baik agar tugas itu bisa selesai kurang dari 5 jam. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, jika kita bisa mengevaluasi ini semua, insya Allah hidup kita balance ya. Jadi hidup kita tidak hanya berpikir melulu tentang pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap penting. Baik. Nah, ini ada alat perencanaan. Alat perencanaan itu terbagi 2. Alat perencanaan jangka panjang dan alat perencanaan jangka pendek. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah pernah lihat apa yang disebut dengan lembar kerja rencana tindakan. Mungkin sudah pernah lihat. Atau yang disebut dengan bagan milestone, itu mungkin sudah pernah lihat ya kalau mahasiswa-mahasiswa yang suka beraktivitas misalnya ya, atau mengerjakan pekerjaan tugasnya, bisa pakai bagan milestone, di komputer juga ada. Atau misalnya ada yang disebut dengan diagram PERT ya, diagram PERT itu artinya kalau pekerjaan 1 sudah selesai, maka akan berlanjut ke pekerjaan 2. Pekerjaan 2 selesai, maka akan berlanjut ke pekerjaan 3. Pekerjaan 3 tidak bisa dilakukan kalau pekerjaan 1 dan 2 belum selesai. Biasanya diagram PERT ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Ya. Kemudian ada pula yang disebut dengan master leader. Maka ini adalah perencanaan yang kita menggunakan tanggal-tanggal. Dan ini adalah alat perencanaan jangka pendek, rencana mingguan, dan rencana harian.
Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua bisalah coret-coret misalnya minggu ini ngapain, minggu besok ngapain, atau hari ini seperti apa, hari besok mau melakukan aktivitas apa. Nanti kita lihat cara membuatnya. Oke. Nah, ini ada yang disebut dengan formula 80-20. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah pernah tahu ya, yang apa sih yang disebut dengan prinsip Pareto ya, prinsip Pareto. Ada sumber yang mengatakan bahwa prinsip Pareto ini ditemukan oleh seorang ekonom pria asal Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Tetapi ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa prinsip ini adalah hasil pemikiran seseorang konsultan manajemen yang bernama Joseph Juran. Dan formula 80-20 ini disebut juga dengan hukum Pareto. Apa sih yang dikatakan oleh Pareto atau prinsip Pareto itu? Prinsip Pareto mengatakan bahwa 80% hasil yang diperoleh, yang kita peroleh itu sebetulnya berasal dari 20% aktivitas yang kita lakukan. Jadi 80% waktu yang kita dapat itu sebetulnya hanya menyumbang 20% hasil. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal atau maksimal gitu ya, kita hanya perlu melakukan 20% aktivitas kita. 20% itu yang mana? Yang prioritas tadi. Asal kita fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas, maka itu cukup untuk bisa menghasilkan 80% keberhasilan kita. Jadi kalau kita punya kegiatan ya Bapak Ibu, kegiatan itu adalah 100% kan kegiatan kita ya, 100%. Nah, 100% itu kegiatan yang kita lakukan itu harusnya disarankan kita fokus terhadap 20% aktivitas yang prioritas untuk mencapai cita-cita. Misal, mahasiswa ingin lulus kuliah dengan IPK tertinggi 4, ya. Cita-cita gitu kan? Itu kan prioritas kan? IPK 4. Berapa tahun? 4 tahun. Atau misalnya mau cepat lagi 3,5 tahun. Maka fokuskan 20% aktivitas kita untuk mencapai IP 4 dan lulus 3,5 tahun. Nah, caranya harus seperti apa? Itu harus kita listkan, gitu ya. Coba Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa bayangkan kalau misalnya kita menggunakan waktu secara efektif, tenaga kita fokuskan, pikiran kita, energi kita fokuskan untuk bisa menemukan 20% aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai mimpi kita, maka kalau kita sudah berhasil menemukan itu, yang 80% kesuksesan yang kita inginkan itu insya Allah akan tercapai. Begitu. Cuma masalahnya, cari yang 20% aja, padahal 20% ya, sedikit ya. Cari yang 20% aja, kita kadang nggak fokus. Banyak sekali gangguannya. Mau fokus mengerjakan tugas. Tiba-tiba datang teman. Akhirnya nggak jadi tuh 20%-nya. Mau fokus mengerjakan skripsi. Tapi banyak gangguan. Datang teman, nonton film Korea lah misalnya, nonton film apalah, akhirnya hilang lagi. Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kita perlu sekali untuk memfokuskan diri kita terhadap 20% aktivitas-aktivitas yang prioritas. Ya. Ini adalah contohnya. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu 20% dari waktu kita apabila digunakan dengan
Kalau bidang pendidikan, dari seluruh kegiatan yang dilakukan dapat memberikan 80% dari total kesuksesan yang diharapkan. Gitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang disebut dengan matrix ya. Aslinya adalah Eisenhower Decision Matrix, tetapi kita biasa melihatnya sebagai matrix manajemen waktu. Ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah hal-hal yang urgent. Urgent itu artinya mendesak, ya, mendesak. Kemudian penting, mendesak dan penting. Kita harus lakukan, ya, kita harus lakukan. Apa sih kegiatan-kegiatan yang mendesak dan penting? Itu adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian, yang menuntut kita untuk melakukan hal tersebut dengan segera. Do it now. Misal, kita lagi duduk, yang mudah saja, tiba-tiba ada telepon berdering. Ya, kring-kring. Siapa yang tahan nunggu telepon berdering sampai hitungan 20 kali? Ada yang tahan nggak? Ayo rekan-rekan mahasiswa, dijawab pertanyaan saya. Dibuka ini mute-nya. Siapa yang tahan? Gak ada yang jawab ini ya. Wow, berarti tahan semua, hebat. Tahan semua. Ya. Telepon berdering sampai 20 kali tahan semua. Kalau tahan ya berarti dia bukan bagian di kuadran 1. Ya. Dia berarti di kuadran ini nih, kuadran 4. Yang merasa bahwa bunyi telepon berdering itu bagaikan syair-syair pujangga. Bagaikan nonton film. Oh ya. Boleh aja, silakan gitu ya. Tetapi kalau yang nggak tahan dengan suara telepon, ya pasti dia akan angkat. Walaupun saat itu dia lagi makan, tangan kanannya kotor, pegang nasi, mau nggak mau. Karena itu urgent dan important, apalagi kalau kita lihat bahwa di layar HP kita, mama, papa, atau katakan pacar, wah langsung diangkat kan. Prioritas jadinya, prioritas mengangkat telepon. Kemudian kita lihat di sini di kuadran 2-nya. Di sini adalah dia tidak urgent, dia tidak genting, dia tidak mendesak, tetapi penting. Nah, apa itu? Nanti kita lihat. Ya, nah pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang berada di kuadran 2 ini bisa kita jadwalkan di kemudian. Jadi nggak perlu harus dikerjakan pada saat ini. Ya. Kemudian kita lihat ini kuadran 3. Kuadran 3 ya. Dia mendesak tetapi tidak penting. Lalu haruskah dikerjakan atau tidak dikerjakan? Kalau harus dikerjakan, kita delegasikan saja kepada orang lain. Agar apa? Supaya kita bisa fokus di kuadran 2. Nanti saya sampaikan. Kenapa kita harus fokus di kuadran 2, tidak di kuadran 1? Lanjut. Kuadran 4 adalah aktivitas-aktivitas yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Apa coba contohnya? Saya mau dengar nih. Saya mau dengar nih mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Ini banyak loh, pasti kalian lakukan. Tidak mendesak, tidak penting. Ayo Bu Dwi, mahasiswanya, coba Ya. di ini. Partisipannya nih. Ya, partisipan. Tapi tidak terima jawaban Bapak Ibu dosen loh. Ada yang bisa? Ada yang bisa ini menjawab? Malu kuadran 4? sepertinya. Tidak ada yang mau. Apa aja nih kegiatan? Di chat mungkin, di chat kalau malu nanti dicek sama Bu Dwi. Di chat. Di chat Ya. lagi pada ini di YouTube, mereka ada yang lihat di YouTube sebagian. Ya. Belum ada juga yang
mau komen nih, apa kira-kira Oke. pekerjaan yang mendesak, yang Iya. tidak mendesak tapi ini ya. Ini tidak penting tapi tidak mendesak juga. Udah tidak penting dan tidak mendesak. Iya, apa nih gitu kira-kira. Tapi orang banyak melakukan hal tersebut. Buka status ya, Ya, bener nggak? betul. Iya kan? Lihat status orang, Ya, kepoin status orang. lihat Ya. status orang. Nah, iya kan? Buka Nggak TikTok, penting. buka TikTok. Ya, betul. Dan itu mereka bisa berulang-ulang kan? Iya. Karena ini adalah hal yang menyenangkan. Jadi kadang lelah di sini, mereka larinya ke sini. Ya, buka status, kepoin status orang, lihat Instagram, nonton film Korea, jalan-jalan, nah gitulah betul. pokoknya. Nah, teman-teman, rekan mahasiswa, nggak apa-apa, ini kan namanya kuliah umum ya, kita interaktif aja. Bisa kok Iya. interaktif di Zoom ya, silakan aja ya, supaya lebih hidup. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi yang ini kan baru 9. Nah, sekarang kita lihat ke sini yang lebih jelasnya gitu ya. Nah, kuadran 1 tadi urgent ya, mendesak. Mendesak itu artinya dia menuntut untuk dikerjakan saat itu juga. Penting, kalau kita bicara penting berarti berkaitan dengan hasil. Jadi ada misi kita, sasaran kita, nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu adalah hal yang penting. Jadi harus dikerjakan, tidak boleh ditangguhkan. Biasanya orang-orang yang terlibat di kuadran 1 ini adalah orang-orang yang menangani manajemen krisis. Jadi kan kalau krisis itu kan harus dikerjakan pada saat itu juga, tidak bisa ditunda. Dan sayang sekali kalau misalnya seseorang itu kelamaan di sini, karena itu adalah manajemen krisis. Jadi misalnya manajemen produksi, dia harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan tenggat waktunya. Kan stres tuh. Tukang jahit misalnya, jahit baju, kemudian janji sama pelanggannya akan diselesaikan dalam waktu 2 hari. Kerjainnya cepet-cepet kan? Stres kan? Ya kan? Bahkan nanti mungkin ada injury time-nya juga gitu di sini. Ya kan? Yang nggak stres itu adalah kalau orang-orang muslim pada mengerjakan sholat. Ini tidak bisa ditunda, tapi penting dan nikmat rasanya dibandingkan dengan manajemen krisis atau mengerjakan pekerjaan yang dibatasi oleh waktu. Nah, kuadran ini nih ibarat kalau kita ibaratkan dengan alam gitu ya. Ini adalah ibarat ombak. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bayangkan kalau kita berada di lautan atau di pinggir pantai, kemudian terlalu banyak sekali ombak-ombak yang menghantam kita, banyak sekali masalah-masalah yang harus kita kerjakan, banyak sekali masalah-masalah yang prioritas dan tidak dapat ditunda, maka kita terseret ombak yang besar itu. Kalau kita di pinggir pantai, ya, kita terseret ombak yang besar, kemudian ombak itu kalau nyeret benda, barang, bisa dibayangkan terseret kita ke lautan, kemudian dihempaskannya lagi kita ke daratan. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, begitu pun juga dengan masalah. Kalau kita terlalu fokus di kuadran ini, terlalu banyak masalah-masalah yang kita anggap prioritas, ya, kita fokus ke sini, kita bagaikan manusia yang terhempas ombak. Ketika kita menyelesaikan masalah, selesai kita bernapas lega, kemudian datang lagi permasalahan yang lain, kita selesaikan lain, sehingga lama-lama kekuatan kita akan berkurang. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terlalu lama-lama di sini? Maka perbanyaklah aktivitas kita di kuadran 2. Di kuadran 2. Ya. Kenapa harus di sini?
Karena ini adalah aktivitas-aktivitas yang tidak mendesak, dapat ditunda, tapi dia penting. Jadi, untuk bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan di sini, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan. Kita bakalan tahu nih, kalau misalnya mahasiswa ya, kita tidak mengerjakan tugas, maka nilainya akan 0. Ya kan? Kita bakal tahu itu. Oleh karena itu, kita kerjakan tugas-tugas itu 1 minggu sebelum tugas itu dikumpulkan. Tengah waktunya. Sehingga pengerjaan tugas tidak lagi menjadi kuadran 1. Tapi kalau mahasiswa yang tidak melakukan pencegahan, tidak mengerjakan pekerjaan itu lebih dini, maka itu akan menjadi pekerjaan di kuadran 1. H-1, wah, seluruh fokus, energi, pemikirannya terfokus habis untuk mengerjakan tugasnya. Padahal di hari yang sama, dia punya pekerjaan yang lain. Jadi kan numpuk di sini semua. Sehingga akibatnya, kata mahasiswa, yang keluar apa bahasanya? Capek kuliah, banyak tugas, susah. Akhirnya begitu kan? Padahal, rekan-rekan semua, kalau kita bisa melakukan ini semua, insya Allah kita nggak keberatan. Beban tugas kita itu nggak berat. Ya. Kemudian, lanjut nih. Kita lihat 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Sebisa mungkin pekerjaan yang mendesak tidak dapat ditunda, tapi tidak penting, itu bisa didelegasikan kepada orang lain. Ya, sebisa mungkin. Atau misalnya kita jamin, terima telepon. Oke, dari jam prime time saya misalnya mahasiswa, saya kuliah dari jam 8 sampai dengan jam 10 katakan. Dari jam 8 sampai dengan 10 saya matikan handphone. Ya, saya matikan handphone. Atau saya hanya menerima telepon tapi saya tidak mau menjawab WA. Misalnya. Karena kalau kita menjawab WA, satu kali kita menjawab, yang sana menjawab, kita jawab lagi. Akhirnya bersaut-sautan kita. Akhirnya kita membuang waktu. Ya, kita harus punya cara. Kan tadi ada ya, gimana caranya supaya efisien? Kita harus punya cara. Nah, kuadran 4. Jangan terlalu lama-lama di sini, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semua. Karena nanti kita menyesal. Menyesalnya gimana? Kadang, aduh, coba saya nggak nonton kelamaan kemarin. Coba kemarin saya nggak pergi sama kamu. Pasti tugas saya sudah selesai. Karena saya kelamaan di sini, maka saya krisis lagi. Ya, karena saya kebanyakan di sini, ya, mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya bisa didelegasikan kepada orang lain, saya krisis lagi. Jadi akhirnya apa? Capek. Padahal aktivitas atau kehidupan kita ini kan harusnya balance. Kita lihat lagi di sini, kesimpulannya adalah kalau kuadran 1 berarti harus kita fokuskan, kita beri perhatian, kita segerakan penyelesaiannya. Kalau kuadran 2 maka kita rencanakan, kita jadwalkan agar hasilnya maksimal. 3 dan 4 kita hindari. 3 berarti sebaiknya dihindari, kalau bisa didelegasikan kepada orang lain. Kalau bisa kita mempunyai metode-metode, prosedur-prosedur atau teknologi yang bisa mengurangi kegiatan kita di sini. 4 sebaiknya dihindari. Kalaupun mau dikerjakan, katakanlah 1% lah dari 100% aktivitas kita. Gitu. Nah, saya punya latihan di sini. Saya punya latihan. Nah, ini butuh sumbang saran nih dari teman-teman semua nih. Ayo kita aktif ya. Kita aktif, kita berinteraksi nih di sini.
Jadi ada situasi nih. Ada seorang mahasiswa, katakan ya, baru menyelesaikan program sarjananya di era new normal. Dia punya keinginan, cita-citanya udah lama banget nih. Kalau udah selesai kuliah nih, saya mau wisata ke Korea Selatan katanya. Mau lihat K-pop atau mau lihat tempat-tempat wisata, udah nabung. Atau kata mamaku, aku mau lanjut aja ke jenjang magister. Abangnya sembari hubungin juga gitu kan. Emang belum nikah Ada yang ngomong. Atau bekerja. Atau menikah. Atau nunggu aja deh. Semuanya saya tunda. Iya. Maaf ya. Sampai ada pandemi. Nanti ini lagi. Nah, saya ingin kita bersama-sama ini mengerjakannya. Ya, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, kira-kira keinginan si A kalau jalan-jalan berwisata Korea Selatan itu masuk yang mana? Kategorinya kuadran 1 penting, penting, kita nggak bisa kuadrannya ya, langsungnya di sini penting dan tidak dapat ditunda, ini kuadran 1, penting dan dapat ditunda, kuadran 2, tidak penting dan tidak dapat ditunda, tidak penting dan dapat ditunda. Kira-kira yang mana? Silakan dibuka mute-nya. Tidak penting. Dibuka secara pribadi tuh. Iya. Penting tidak dapat ditunda. Yang mana? Tidak penting dapat ditunda. Sebentar. Ini saya isi ya. Yang ini. Berjalan-jalan ke Korea yang mana? Tidak yang penting. mana? Bu. Yang ini. Tidak penting dan Ya, Bu, dapat itu. ditunda. Tidak penting dan dapat ditunda. Itu ya. Oke. Terus melanjutkan kuliah ke jenjang magister. Penting. Dan dapat ditunda. Penting dan dapat ditunda. Oke. Dengan alasan-alasan tertentu ya. Oke. Bekerja. Penting dan tidak dapat ditunda. Penting dan tidak dapat ditunda. Oke. Menikah. Paling belakang, Bu. Penting dan dapat ditunda. Yang mana? Penting dan dapat Penting dan ditunda. dapat Tidak penting ditunda. dan dapat ditunda. Dapat ditunda. Ya. Sepakat nih? Ya, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat ya? Ya. Kemudian, santai dulu deh. Tunggu pandemi berlalu deh. Yang mana? Yang mana? Santai dulu. Tunggu pandemi COVID. Tidak penting dan tidak dapat ditunda. Tidak penting dan tidak dapat ditunda. Tidak penting dan tidak dapat ditunda. Kita lihat kuadrannya. Tidak penting dan tidak dapat ditunda. Bersantai nggak bisa kita delegasikan kepada orang lain. Ya, lihat kuadrannya. Jadi, yang mana? Yang mana? Ini bisa? Tidak penting dan dapat penting dan dapat ditunda. Oke. Oke, kita lihat. Sekarang kita analisa nih. Kita analisa ya. Sebentar. Tadi pilihannya kan kita kayak gini ya, sepakat ya. Sepakat. Nah, tadi kita kan bicara prinsip Pareto kan 80-20 ya. Jadi 20 aktivitas kita untuk mencapai keberhasilan. Oke, kalau begitu bisa di-mute lagi biar nggak terlalu ramai. Silakan di-mute lagi rekan-rekan semua. Ya. Oke. Sekarang kita analisa.
Kalau kita menerapkan prinsip Pareto 80-20, 20 aktivitas kita berada di atau 20 aktivitas kita kerjakan untuk hal-hal yang fokus, yang prioritas untuk mencapai 80% keberhasilan. Sekarang kita lihat, mana yang prioritas? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang prioritas? Nomor 3. Ya kan? Nomor 3. Ini prioritas. Bahwa pada saat ini ketika A menyelesaikan program sarjana, maka dia memutuskan untuk bekerja. Maka seluruh energi kita, energi si A ini, dia harus fokuskan bagaimana bisa mendapatkan kerja di era new normal, di era pandemik. Ya, bekerja itu kan nggak harus kita kerja untuk orang lain kan. Bekerja itu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa punya usaha sendiri. Ya, itu kita fokuskan. Nah, pilihannya adalah kita mau bekerja dengan orang lain, kira-kira situasinya seperti apa di era new normal ini, di era pandemik ini, adakah kemungkinan, adakah peluang untuk bisa bekerja dengan orang lain, atau peluang yang lebih besar adalah kita buat startup sendiri, kita berwirausaha sendiri, kita menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, itu kita fokuskan. Ya, kita fokuskan. 20% saja dari kegiatan kita bisa fokuskan untuk mengerjakan hal-hal yang prioritas untuk mencapai cita-cita kita, insya Allah tercapai. Ya, kita lihat lagi. Setelah ini yang penting dan tidak dapat ditunda, ada juga penting dan dapat ditunda. Yang mana? Oh ini ternyata. Kita sepakat tadi ya, melanjutkan kuliah ke tingkat magister nanti aja. Menikah nanti aja. Gitu ya. Oke, bisa ditunda. Tidak penting dan tidak dapat ditunda, nggak ada kosong ya. Tidak penting dan tidak dapat ditunda, nggak ada. Tidak penting dan dapat ditunda, oh jalan-jalan ke Korea, bisa lah ditunda. Santai-santai, nanti aja deh. Nggak penting ini kita tunda atau kita eliminasi. Kenapa? Karena prioritas saya adalah mencari atau membuat pekerjaan. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, gimana caranya supaya kita berfokus pada kuadran 2 tadi? Ya, kalau kalian lihat nih ya, kuadran 2 ini ya. Jadi dia tidak mendesak, tetapi itu penting karena itu butuh perencanaan. Kita lihat di sini, kita harus bisa mengidentifikasi peran kita. Jadi seseorang itu memiliki peran ganda. Nanti kita lihat. Kemudian kita bisa menentukan tujuan hidup kita itu apa. Kemudian kita jadwalkan harian, mingguan, bulanan gitu ya. Dan kita adaptasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kita lihat peran yang bervariasi. Seseorang, dia berperan sebagai individu, maka dia akan melakukan pengembangan diri. Tetapi, dengan orang yang sama, dia berperan sebagai suami atau ayah. Di lain sisi, dia adalah seorang manajer produk baru. Di lain sisi, dia adalah ketua RT. Di lain sisi, dia adalah mahasiswa pasca sarjana. Nah ini gimana ini? Ya kan? Sehingga kadang orang kalau udah banyak peran kayak gini, aduh sibuk nih, saya belum ini, saya belum itu, gimana ngaturnya? Nah kita buat ini, ya. Kalau saya sebagai pribadi misalnya, saya mau melakukan ini dalam 1 minggu. Kalau saya sebagai suami atau ayah, dalam 1 minggu, dalam kurun waktu jangka waktu 1 minggu, saya akan melakukan ini. Sebagai seorang manajer, saya akan melakukan ini. Nah ini, Bapak Ibu, nanti tercermin, ini saya stop dulu ya, stop share, saya ganti, akan menjadi seperti ini. Sebentar. Ini saya screen. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Rekan-rekan semua? Kecil banget ya. Kecil. Akan menjadi seperti ini. Jadi inilah peran-peran kita
ternyata kita punya peran dalam kehidupan ini cukup banyak. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Maka ini adalah jamnya ya Bapak Ibu, ini jam 8, jam 9, jam 10, dimulai dari jam 8 pagi karena kebanyakan orang waktunya prime time. Kemudian inilah adalah hal yang prioritas. Kita masukkan ke sini hal yang prioritas. Ya. Kemudian ini adalah komitmen yang akan kita kerjakan sampai dengan jam 8 malam dan ini adalah jam di atas jam 8 malam. Ini saya ambil sumbernya dari Seven Habits-nya Stephen Covey dan ini cukup jelas sekali peta kita. Peta kita sebagai seorang individu dengan peran-peran ganda, kemudian aktivitas apa yang kita lakukan itu sudah terpetakan selama 1 minggu. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu sebetulnya ketika kita melakukan suatu aktivitas itu tidak boleh ada yang dikorbankan. Kalau bisa semua pekerjaan bisa dilakukan secara simultan. Tapi tentunya ketika kita punya misi bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan secara simultan, tentunya ada sesuatu yang kita bayar, ada harganya. Contoh, ketika kita mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, mungkin kita harus membayar orang tersebut. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup penjelasan saya, sudah panjang lebar sekali ya. Semoga ini bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih. Bagus Bu penjelasannya. Jadi mengerti mana yang waktu prioritas, mana yang second, sampai mana yang urutan yang paling ketiga. Baik Bu. Tadi kita sudah menjelaskan pemaparan dari Bu Selvi ya. Kita tadi setelah beberapa pemaparan kita bisa menarik beberapa informasi yang agak lebih menonjol gitu ya Bu. Ada yang disebut dengan pono ya tadi ya, monokronik, polikronik, di mana di situ ada pembeda antara seorang mono dan poli, yaitu orang yang mono bekerja secara terjadwal, sedangkan poli itu dia bisa mengerjakan 2 kali pekerjaan dalam 1 kali ya. Terus kita juga bisa, ternyata kesibukan kita itu bukan hanya memang pekerjaan saya yang banyak gitu ya. Ternyata itu kadang-kadang kesalahan kita dalam memanage waktu ya. Seperti yang 4 diagram itu tadi ya Bu ya. Kita lupa mana prioritas. Pekerjaannya itu bisa dibagi-bagi atau kita bisa sharing knowledge dengan teman, jadi teman bisa membantu kita ya. Terus kita juga bisa menemukan beberapa sistem atau beberapa SOP atau beberapa prosedur yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan yang memang yang secara rutinitas seperti itu ya Bu ya. Sepertinya tadi setelah kita dengarkan. Terus kita juga ada 4, kita kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan 4 tadi kita bisa mengetahui mana sih yang letaknya yang paling penting, atau dia urgent atau tidak urgent, atau bisa didelegasikan atau bisa tidak dikerjakan sama sekali. Oke, kita buka pertanyaan buat para peserta, mahasiswa dan rekan-rekan. Jika ingin, boleh kita sharing, mungkin ada beberapa mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, mereka bingung membagi waktu, bisa saja ya Bu ya. Kalau dipikirkan seperti itu, di sini banyak rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan yang bekerja di suatu instansi yang mempunyai jadwal pekerjaan yang banyak, tapi harus kuliah. Silakan kita buka chat pertanyaannya. Saya juga coba buka di YouTube Bu, siapa tahu ada yang bertanya di YouTube. Ya. Silakan ini Mbak siapa jika ingin bertanya. Mbak Murni Purnama, sepertinya dari tadi aktif jika ingin bertanya, atau Pak David nih, David jika ingin bertanya, siapa saja boleh untuk berbagi. Kita sambil tunggu pertanyaan dari chat WA mungkin di grup. Ya. Ya, sebentar Bu. Ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin selain perannya sebagai mahasiswa,
dia ada yang berperan sebagai karyawan, gitu ya. Nah ini Bahkan ada Bu, seperti ada. itu. Ini ada yang bertanya seperti itu. Ya. Kalau yang saya Bu, saya sambil bekerja gitu ya. Saya kuliah malam, terus saya bekerja. Nah itu gimana ya? Maksudnya dia mungkin apa ya? Primer waktunya ya. Ya, prime Ya, time-nya seperti gimana gitu. Primer time-nya itu gimana? Dan yang saya anggap penting dan tidak pentingnya itu pas di mana gitu kan? Ya. Gitu. Ya. Nah, itu Bu salah satu pertanyaan yang banyak di grup kelas nih. Iya, baik. Banyak yang bertanya ya. Ya, itu selalu juga untuk rekan-rekan yang bekerja, kemudian kuliah malam ya, kuliah malam. Nah, jadi gini, kita kan menentukan mana yang prioritas pada saat ini. Ya, ketika kita bekerja, tidak bisa dipungkiri kita punya hal yang prioritas yang harus kita lakukan. Jadi pekerjaan kantor itu kita list mana yang prioritas, mana yang kita bisa tunda, gitu ya, mana yang kita bisa delegasikan. Nah, untuk menentukan prioritas, kalau kita punya pimpinan, jadi bukan kita yang menentukan prioritasnya, karena selesai atau tidak selesai pekerjaan itu kan terkait dengan orang ketiga, terkait dengan pimpinan kita. Nah, biasanya kalau saya berdasarkan pengalaman ya rekan-rekan, begitu banyak pekerjaan yang banyak ketika saya menjadi seorang sekretaris gitu ya. Nah, saya minta pimpinan saya untuk menunjukkan mana yang prioritas, mana yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian kita gunakan kepandaian kita berkomunikasi, kita bernegosiasi dengan pimpinan kita, ya. Oke Pak, karena saya kuliah, saya harus pulang jam 5 sore, gitu ya misalnya. Yang ini boleh nggak besok? Yang ini saya kerjakan hari ini, yang ini boleh nggak besok? Tetapi dengan catatan kita wajib komit, ya. Jadi pekerjaan yang begitu banyak di kantor kita, itu akan menjadi tidak masalah ketika pimpinan kita atau rekan kerja kita tahu bahwa pekerjaan itu akan selesai, ada waktunya, ada tanggalnya. Dan ketika dalam perjalanannya ternyata kita menemukan kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, H-1, jangan H-jam ya. Biasanya orang gini, dia menemukan masalah baru lapor 3 jam sebelum due date-nya. Itu akan jadi masalah lagi gitu kan. Jadi H-1 atau H-2 kita bisa hitung lah. H-2 kita menghadap, Pak, Bu, mohon maaf, saya ada kendala, saya tidak bisa mengerjakan ini. Agar apa? Agar pimpinan kita bisa memberikan masukan, atau kalau perlu tenaga, kita akan diberi tenaga tambahan. Atau kalau perlu teknologi untuk menyelesaikan, kita akan diberi teknologi tambahan. Gitu. Berarti urusan kantor selesai ya. Yang prioritas, mendesak, tidak mendesak, udah kita bisa petakan. Lalu bagaimana dengan kuliahnya? Ternyata bekerja plus kuliah itu luar biasa energinya. Ya kan? Itu kan adalah pilihan kita. Artinya, kalau orang ingin sukses, itu adalah pilihan kita ingin kuliah. Ketika orang lain tidur di malam hari dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 5 pagi, maka kita harus rela gitu kan untuk tidur jamnya lebih sedikit. Ya, kalau itu kita komit kan, kita mau selesaikan. Nah, tapi Bu gimana? Saya capek banget, habis pulang kuliah malam, saya jam 10, jam 11 katakan sampai rumah gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Silahkan kalian tidur, tapi sebelum tidur tentukan mana yang harus kalian kerjakan tugas-tugas kuliahnya, ya. Nah, ada jam-jam prime time bagi seorang muslim di malam hari. Jam berapa? Coba tahu nggak rekan-rekan semua? Jam-jam prime time seorang muslim di malam hari jam berapa? Coba. Siapa tahu? Sepertiga malam ya. Iya, 1/3 malam, rekan-rekan semua.
itu adalah jam-jam prime time yang sudah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada kita. Kita tidur jam 11 malam, kita bangun sekitar jam 3 pagi, ya jam 3 pagi, kemudian kita sholat tahajud, insya Allah itu kita langsung belajar, kemudian kita kerjakan semua tugas-tugasnya, karena itu adalah jam prime time yang the best lah di antara jam-jam yang lain. Kalian bisa selesaikan semua tugas-tugas itu dengan baik. Gitu, Ibu Dwi. Ya. Ini sudah dicoba ya, Bu Dwi ya. Jadi sudah berdasarkan pengalaman. Oh, jadi sudah riset ya. Ini ada lagi di chat. Izin bertanya. Seringkali kita sudah merencanakan suatu pekerjaan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada selingan pekerjaan lain, seperti ada orang meminta bantuan atau ada tugas dari atasan dan lain-lain. Bagaimana ya Bu cara mengatasi hal itu? Baik. Ini udah fokus gitu ya, tapi ternyata ada teman yang datang, tolong dong, ini kan punya saya gitu, mungkin seperti itu. Ya, baik Bu Dwi. Ini menarik. Sesungguhnya yang kayak gini sebetulnya berkaitan dengan teknik berkata tidak. Oh, gitu ya. Jadi harus berani say no ya. Say no gitu. Ya. Say no, tapi ingat kita berkata tidak dengan cara-cara yang asertif gitu. Jadi gini, orang asertif itu adalah orang-orang yang memahami bahwa orang lain punya kepentingan yang sama, saya pun punya kepentingan yang sama. Jadi berkata tidaknya juga harus logis. Kita gunakan win-win solution, gitu ya. Oke, selingannya apa? Bisa nggak ditunda? Gitu, bisa nggak ditunda? Kalau bisa ditunda, sorry ya, saya nggak bisa nih ngobrol sekarang. Ada hal yang penting. Nanti ya, jam berapa? Jam makan siang. Nanti kita ketemu ya, kita lanjutkan. Misalnya. Atau misalnya pimpinan ya, pimpinan biasanya kalau kasih kerjaan itu kan banyak juga kan. Dikasih satu, diseling lagi yang lain. Pimpinan juga kadang kita juga pimpinan itu kan merasa bahwa semuanya penting, semuanya prioritas gitu kan. Yang gitu gimana, Bu? Padahal ya begitu kita jembrengin ke semua pekerjaan itu ke beliau, jadi gini, kita tanyakan kembali kepada beliau, Pak, mohon maaf, mohon arahannya. Ini Bapak kasih pekerjaan ini, mana yang mau didahulukan, mana yang harus dikerjakan hari ini. Supaya bisa seperti itu, kan kadang takut ya. Nah, pimpinannya galak nih, bisa nggak ya dia nerima saya? Supaya bisa seperti itu, nah kita harus sering-sering berada di kuadran 2, menjalin hubungan, menjalin relasi, begitu teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kita punya pimpinan, kita harus menjalin hubungan yang setara. Artinya begini, setara. Oke, Anda pimpinan saya bawahan Anda, saya paham itu, namun dalam urusan pekerjaan, kita adalah mitra, kita adalah partner. Jadi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi, kita bisa menentukan pekerjaan-pekerjaan apa yang prioritas. Nah, bisa seperti itu, ya kita harus menjalin hubungan, kita harus berkomitmen, gitu. Kita harus bisa menunjukkan produktivitas yang optimal, kinerja yang optimal, sehingga kita memperoleh trust. Nah, trust itu penting. Kalau kita sudah punya trust, orang percaya sama kita, maka insya Allah itu semua pekerjaan-pekerjaan itu kita bisa komunikasikan dengan baik. Oke. Gitu, Bu. Iya. Oke. Banyak Bu manfaatnya. Say no tapi ya dengan alasan yang logis lah ya, intinya seperti itu. Dan pada dasarnya kita juga harus menjalin hubungan, komunikasi yang baik. Jadi sewaktu kita bisa berkata tidak tadi, ada alasannya dan kita tetap prioritas ya Bu ya. Mana prioritas yang lebih penting? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan yang
urgent-nya 2. Secara urgent dilakukan secara 2 kali. Iya, Oke. betul. Kalau saya sih cukup untuk rekan-rekan jika atau waktunya sudah bentar lagi ya Bu. Habis ini closing penutup ya dari Ibu ya, kata-kata penutup, terus ada sesi apa lagi atau memang sudah habis? Gimana Habis ya, Bian? sepertinya ya, kalau lihat ininya acara yang sebelumnya ya, setelah closing penutup sudah. Ada foto bersama atau gimana? Oh iya, ada foto bersama ini. Itu sih untuk Bapak adminnya ya, panitia adminnya yang foto bersama atau gimana? Iya. Sambil menunggu siapa tahu ada yang bertanya lagi. Bagus kok Bu, bisa membagi waktu. Apalagi ya nggak hanya mahasiswa ya Bu ya, kita seorang dosen juga, ada dosen, ibu rumah tangga gitu kan. Kadang-kadang membagi waktunya juga, belum lagi penelitian, kita mungkin tridharma ya, pengabdian. Nah, itu juga kadang-kadang prioritasnya sering tertukar-tukar. Makanya Bu, kadang kita kalau pagi itu waktu saya bicara yang normal ya, di mana seseorang itu waktu prime time-nya adalah pagi. Jadi pagi itu ya sebisa mungkin kita sudah bisa menuliskan list things to do-nya. Things to do ya, hari ini apa gitu ya yang kita kerjakan. Kemudian kalau kita harus berhubungan dengan pihak luar atau di luar lingkungan kita, jadi pagi itu kita segera koordinasikan gitu. Jadi kita udah tahu bahwa jam segini ini kita mau menyelesaikan apa, jam itu kita mau menyelesaikan apa gitu. Insya Allah sih Allah bisa karena biasa Bu. Jadi kita mungkin tidak terbiasa sebelumnya dengan jadwal-jadwal yang seperti itu adanya di kepala kita gitu kan, sehingga akhirnya kita terlewat gitu ya. Tetapi dengan alat, itu kan alat ya, bantuan ya. Kadang kita mengingat lupa, maka kita gunakan alat. Alatnya apa sih? Catatan. Iya, benar. Jadi langkah awalnya yang pertama adalah memang niat ya Bu, terus kita catat, kita list apa pekerjaan kita gitu ya. Jadi sebagai pengingat. Oke. Iya. Kalau perlu misalnya rekan-rekan yang bekerja, adik-adik mahasiswa yang bekerja gitu ya, kita perlu menjalin hubungan dengan pimpinan dan rekan kerja kita. Tunjukkanlah di pagi hari bahwa pekerjaan-pekerjaan akan kalian kerjakan itu apa. Jadi pimpinan sudah melihat, oh dia ada outputnya hari ini, ada produktivitasnya hari ini. Sehingga nanti kalau dia mau ganggu kita, agak sungkan. Iya, karena dia sudah tahu rutinitas kita di pagi hari kita mengerjakan apa. Oh, iya. Yang repot itu kalau dia pimpinan kita nggak tahu, rekan kerja kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, akhirnya banyak selingan. Gitu. Iya, benar. Ya, itulah gunanya kita membentuk sinergi. Sinergi di tempat kita bekerja sama, kita saling memahami, kita asertif bahwa Anda punya kebutuhan, dan saya pun punya kebutuhan, kita win-win solution. Dan insya Allah sih hasilnya akan bagus kalau seperti itu. Iya, soalnya ini berbicara tentang sumber daya waktu ya Bu ya, yang tidak bisa diperbaharui ya, dan tidak bisa diulang lagi. Oke, sekarang sudah pukul 10.51 sepertinya. Oke, kita langsung closing kata-kata penutup aja ya Bu ya, dari Ibu Selvi sendiri. Saya sebagai moderator sih sangat appreciate Bu, terima kasih, materinya bagus bukan hanya untuk rekan-rekan tapi saya sebagai manusia juga sepertinya banyak yang terlewat untuk manajemen waktu, sangat bermanfaat sekali. Monggo Bu, silakan. Ya, baik Ibu Dwi, terima kasih atas apresiasinya. Saya terima kasih juga kepada peserta. Saya lihat ini tadi ada terakhir 25, cuman tadi naik turun ya, mungkin karena sinyal. Harapan saya adalah apa yang saya sampaikan sedikit tidak banyak, tetapi memberikan manfaat yang banyak untuk rekan-rekan semuanya, sehingga kita hidup di dunia ini adalah menjadi manusia-manusia yang beruntung, ya, bermanfaat untuk banyak orang, dan itu akan terhitung sebagai amal jariah kita semua. Dan ketika nanti saatnya tiba, selesai kontrak kita di dunia, gitu ya, dan kita akan merasa beruntung sekali bahwa kita bukanlah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu ketika kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Demikian rekan-rekan semua, Bapak Ibu, semoga
materi yang saya sampaikan itu bisa digunakan, diimplementasikan gitu ya, tidak saja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam dunia kita bekerja, sehingga output yang dihasilkan adalah output yang maksimal dan kita bisa produktif, ya, bisa produktif, kinerja kita meningkat, ujung-ujungnya adalah penghasilan pun meningkat. Amin. Iya, iya. Sudah cukup? Ya, dari saya Ibu Dewi. Oke, terima kasih Ibu Selvi, kata-katanya sangat membantu dan membangun sekali. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang telah hadir di kuliah umum ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak sekali partisipannya, ini nambah lagi tadi 25 jadi 26 gitu kan, mungkin sinyal ya Bu ya. Naik turun ya. Agenda dari Kopertip ini sangat bagus sekali, mudah-mudahan terus berlanjut dengan narasumber-narasumber yang bagus lagi, bermanfaat lagi. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita semua dalam kondisi sehat, keluarga kita sehat, berkah kehidupan kita. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan, kita sama-sama belajar. Saya akhiri acara ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah. Foto dulu Bu Dwi. Oh ya, ini Ahmad ya? Siapa yang foto? Ada foto ya? Pak Ibut ya? Akhirnya ada, Pak Ibutnya sudah aktif. Kita foto dulu. Bu Dwi bisa untuk ini ya, print screen ya, capture ya. Cut. Sudah? Ya, silakan dibuka, Bu, videonya biar bisa ditangkap kamera. Siap, ya silakan di print screen. Ya. 1, 2, 3. Oke. Bu Marisa, Bu Selviana. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah bergabung di Kopertip. Terima kasih. Ya, terima untuk kasih. acara-acara besok, semoga rekan-rekan ikut bergabung kembali. Banyak Sehat narasumber-narasumber yang Amin. Semangat. Semangat. Silakan kopi undat ditutup dengan lagu Mars Kopertip. Oke. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama Kopertip kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, Kopertip jaya. Mari bersorak
bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berdaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Indonesia untuk kita, kita kan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Nah, Bu Tuti, salam hormat. Tadi saya cari-cari nggak ada, ternyata ada terakhir. Baru muncul sepertinya, Bu. Iya. Tadi saya mau sapa dari awal, mana Bu Tuti nggak kelihatan sama saya. Iya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Baru nyampe, tapi absensi udah ya? Absensinya sepertinya sudah, Bu. Saya tuh jadi, aduh saya tuh ada pemanggilan tadi teh, jadi aja nggak ikut dari awal. Punten, sukses ya Bu ya. Gitu ya Bu. Punten ya. pisan. Terima kasih Bu Tuti, Pak Ibu, Mas Ahmad ya, terima kasih. Kalau ini biasanya suka bertanya materi katanya. Didapat di mana gitu. Oh, materinya Bu bisa desain di mana? Bisa ya. Mungkin minta PowerPoint-nya tadi beberapa rekan-rekan mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya. Kalau tadi begitu dipanggil kuotanya berapa? Punten gitu ya. Alhamdulillah Bu, wifi-nya aman. Tadi deg-degan. Suka deg-degan ya kalau ini. Itu Bu Selvi, sepertinya Bu Tuti minta link materi, jika bisa di-linkkan materinya, minta linknya. Mungkin ada beberapa rekan yang ingin membaca lagi atau yang tertinggal tadi yang tidak mengikuti. Linknya dari kooperatif apa dari saya? Agak siap. Yang di YouTube itu ya. Saya ada di saya. Sudah materinya sayang, kalau PPT udah saya kirimkan, cuma yang Excel belum. Gitu. Excel belum. Siap. Nanti saya kirimkan. Bina Insani sering ya. Bisa. Iya Bu, karena didorong, diwajibkan. Keren. Diwajibkan setiap prodi. Saya lagi belajar Bu. Pertama jadi moderator, mudah-mudahan besok jadi ini narasumber. Amin. Tapi jadi kompak ya. Satu sama lain jadi kenal. Bina Insani Bu, ada Bu Nining hadir nih Bu. Nanti ada Jata juga. Ada Pak Hanif nanti juga jadi pembicara. Ini Pak Hanif.